Selamat datang di video pembelajaran geometri transformasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu transformasi dasar dalam geometri, yaitu translasi. Penasaran apa itu? Yuk, kita pelajari bersama-sama. Sebelum belajar tentang translasi, perhatikan kasus Andi yang sedang menikmati liburannya di Kebun Binatang Surabaya, KBS. Andi sedang menikmati liburannya di kebun binatang, sebuah tempat yang penuh dengan berbagai macam hewan menarik dari seluruh dunia. Dengan penuh antusias, ia mengamati berbagai binatang. Perhatikan denah Kebun Binatang Surabaya, KBS. Andi mulai perjalanannya di kebun binatang dengan berdiri di depan kandang singa. Ia terpesona melihat singa jantan yang sedang berbaring santai di bawah pohon besar, dengan tatapan tajam yang mengesankan. Setelah beberapa saat menikmati pemandangan tersebut, Andi melanjutkan langkahnya menuju kandang orangutan yang tak jauh dari situ. Di depan kandang orangutan, Andi melihat dua ekor orangutan yang tampak sedang bermain-main, satu bergelantungan di tali sementara yang lainnya sedang duduk sambil mengamati pengunjung. Andi tak bisa menahan rasa kagumnya, sambil sesekali tersenyum melihat tingkah lucu mereka yang sangat cerdas dan lincah. Perpindahan Andi dari kandang singa ke kandang orangutan di kebun binatang bisa dianalogikan dengan konsep translasi dalam geometri. Saat Andi bergerak dari satu tempat ke tempat lain, ia mengikuti jalur tertentu tanpa mengubah posisi dirinya, seperti objek yang ditranslasikan. Dalam geometri, translasi adalah perpindahan objek dari satu titik ke titik lain dengan jarak dan arah yang tetap, tanpa merubah bentuk atau ukuran objek tersebut. Sama halnya dengan Andi, meskipun ia berpindah dari depan kandang singa ke kandang orangutan, tubuhnya tetap sama, tidak ada perubahan bentuk. Begitu juga dengan objek yang ditranslasikan dalam ruang, perpindahannya terjadi secara paralel, mempertahankan posisi relatif terhadap objek lain, seperti Andi yang bergerak mengikuti jalur yang tetap dari satu kandang ke kandang lainnya. Dari kasus Andi tersebut kita dapat mengaitkan dalam pembelajaran kita hari ini tentang translasi. Translasi dalam matematika adalah proses memindahkan atau menggeser setiap titik pada suatu objek sejauh jarak tertentu dalam arah tertentu. Jadi, saat kita mentranslasikan sebuah objek, objek tersebut akan berpindah tempat, tetapi bentuk dan ukurannya tetap sama. Bayangkan Andi sedang berdiri di depan kandang singa di kebun binatang. Lokasi ini kita tetapkan sebagai titik awal. Sekarang, mari kita hubungkan denah ini dengan diagram Cartesius untuk mempermudah kita menentukan posisi Andi. Di diagram Cartesius, kita bisa menentukan lokasi Andi di depan kandang singa pada koordinat 1,4. Angka 1 menunjukkan posisi Andi pada sumbu X, yaitu jaraknya ke kanan dari titik 0. Sedangkan angka 4 menunjukkan posisi Andi pada sumbu Y, yaitu jaraknya ke atas dari titik 0. Sekarang, Andi berjalan menuju kandang mamalia. Di diagram Cartesius, kita bisa mencatat perpindahan ini dari titik 1,4 ke titik 3,1. Perubahan posisi ini bisa kita hitung. Pada sumbu X, Andi berpindah sejauh 2 satuan ke arah kanan, dari 1 ke 3. Sementara pada sumbu Y, ia berpindah sejauh 3 satuan ke bawah, dari 4 ke 1. Perhatikan titik A1,1 akan ditranslasikan atau digeser ke arah kanan. Titik A1,1 saya geser ke kanan sebanyak 3 satuan. Perhatikan adakah perubahan pada nilai X-nya? Atau adakah perubahan pada nilai Y-nya? Ternyata X-nya berubah dari 1 menjadi 4 sedangkan nilai Y tetap atau tidak berubah. Bagaimana kalau kita lakukan sebaliknya jika titik A kita geser ke kiri? Perhatikan titik A1,1 akan ditranslasikan atau digeser ke arah kiri. Titik A1,1 saya geser ke kiri sebanyak 5 satuan. Perhatikan adakah perubahan pada nilai X-nya? Atau adakah perubahan pada nilai Y-nya? Ternyata X-nya berubah dari 1 menjadi negatif 4 sedangkan nilai Y tetap atau tidak berubah. Dari dua kegiatan yang sudah kita lakukan, apa yang dapat kita simpulkan? Bagaimana jika suatu titik kita translasikan ke kanan?
Bagaimana jika suatu titik kita translasikan ke kiri? Benar sekali, suatu titik jika ditranslasikan ke kanan maka nilai X-nya ditambahkan sebanyak pergeseran ke kanan titik tersebut. Namun, suatu titik jika ditranslasikan ke kiri maka nilai X-nya dikurangkan sebanyak pergeseran ke kiri titik tersebut. Sedangkan, nilai Y tetap, baik titik tersebut ditranslasikan ke kanan maupun ke kiri. Translasi atau pergeseran ke kiri dan ke kanan sudah. Bagaimana kalau titik A tersebut kita geser ke atas ataupun ke bawah? Perhatikan titik A1,1 akan ditranslasikan atau digeser ke atas terlebih dahulu. Titik A1,1 saya geser ke atas sebanyak 2 satuan. Perhatikan adakah perubahan pada nilai X-nya? Atau adakah perubahan pada nilai Y-nya? Ternyata X-nya nilainya tetap. Berbeda halnya dengan nilai Y-nya yang berubah dari 1 menjadi 3. Selanjutnya, bagaimana kalau titik A1,1 saya geser atau translasikan ke bawah? Nilai X atau Y yang akan mengalami perubahan, perhatikan titik A1,1 akan ditranslasikan atau digeser ke bawah. Titik A1,1 saya geser ke bawah sebanyak 4 satuan. Perhatikan adakah perubahan pada nilai X-nya? Atau adakah perubahan pada nilai Y-nya? Ternyata X-nya nilainya tetap. Berbeda halnya dengan nilai Y-nya yang berubah dari 1 menjadi negatif 3. Dari dua kegiatan yang sudah kita lakukan, apa yang dapat kita simpulkan? Bagaimana jika suatu titik kita translasikan ke atas? Bagaimana jika suatu titik kita translasikan ke bawah? Benar sekali, suatu titik jika ditranslasikan ke atas maka nilai Y-nya ditambahkan sebanyak pergeseran ke atas titik tersebut, namun, suatu titik jika ditranslasikan ke bawah maka nilai Y-nya dikurangkan sebanyak pergeseran ke bawah titik tersebut. Sedangkan, nilai X tetap, baik titik tersebut ditranslasikan ke atas maupun ke bawah. Kita sudah mencoba untuk menggeser atau mentranslasikan titik A baik ke atas, ke bawah, ke kanan maupun ke kiri. Nah, sekarang bagaimana kalau suatu titik, misal titik A ditranslasikan ke kanan dilanjutkan ke atas? Menurutmu, yang akan berubah nilai X-nya atau nilai Y-nya? Mari kita coba bersama-sama. Perhatikan titik A1,1 akan ditranslasikan atau digeser ke arah kanan dilanjutkan ke atas. Titik A1,1 saya geser ke kanan sebanyak 4 satuan. Seperti percobaan sebelumnya ternyata yang berubah adalah nilai X-nya dari 1 menjadi 5. Sedangkan, nilai Y-nya tetap. Dilanjutkan digeser ke atas sebanyak 2 satuan. Seperti percobaan sebelumnya ternyata yang berubah adalah nilai Y-nya dari 1 menjadi 3. Sedangkan, nilai X-nya tetap. Ternyata, hasil dari titik A yang ditranslasikan ke kanan dilanjutkan ke atas yang berubah adalah kedua nilai baik X maupun Y-nya berubah. Nilai X bertambah sebanyak satuan ke kanan yang dilakukan sedangkan nilai Y-nya juga bertambah sebanyak satuan ke atas yang dilakukan. Titik A1,1 menjadi A aksen, 5,3. Dalam matematika, penulisan titik yang ditranslasikan dapat ditulis dengan bentuk pertama maupun bentuk kedua. Cara baca dan artinya sama, yaitu titik A ditranslasikan oleh A, B menghasilkan titik A aksen, di mana nilai X pada A aksen merupakan penjumlahan X dengan A, sedangkan nilai Y pada A aksen merupakan penjumlahan Y dengan B. Ambil contoh, titik B, 2,3 ditranslasikan oleh T, negatif 3,5 menghasilkan bayangan B aksen. Tentukan titik B aksen tersebut. Pertama, kita menentukan nilai X pada titik B aksen dengan cara nilai X pada titik B yaitu 2, ditambahkan nilai A pada translasi yaitu negatif 3. Sehingga nilai X pada B aksen sama dengan 2 ditambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 1. Kedua, selanjutnya kita menentukan nilai Y pada titik B aksen dengan cara nilai Y pada titik B yaitu 3, ditambahkan nilai B pada translasi yaitu 5, sehingga nilai Y pada B aksen sama dengan 3 ditambah 5 hasilnya adalah 8.
sehingga titik B aksen diperoleh negatif 1,8. Sekian video pembelajaran tentang translasi titik pada diagram Kartesius. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa like kalau video ini memberikan ilmu, dan jangan lupa tombol subscribe. Terima kasih sudah melihat video tentang translasi titik pada diagram Kartesius. Tetap semangat dalam belajar dan menggapai cita-cita kalian. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya.